disayang? Kada tahu. Siapa di antara perempuan-perempuan yang mulia di muka bumi? Kada tahu. Maka patutlah kita bacakan manaqib itu supaya bertambah pengenalan kita lawan sidin. Dan ini sengaja sebulan sekali kita adakan di sini. Ini siapa mengenal giliran kita? Guru siapa? Habib kami Habib Salahuddin siapa? Pasta karena kita giliran membaca manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka sebelum kita baca manaqib ini, mari sama-sama kita membacakan qasidah beliau. Mudah-mudahan dengan berkat Sayyidah Khadijah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam urusan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salana bil dunya fauzana bil ukhra. Salana bil dunya fauzana bil ukhra. وقد أراد الله تعالى لهذه السيدة الطاهرة أن تجمع بين شرف الدنيا وعز الآخرة فوصل إليها أخبار سيد المرسلين وأخرجت التعرف عليها بالتدبر والتفكر واليقين. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berkehendak, karena Allah memiliki sifat iradah, agar pada perempuan yang mulia ini dan suci ini terhimpun di diri beliau itu bukan hanya kemuliaan di dunia, tapi juga kehormatan di akhirat. Itu kehendak Allah. Dan Allah telah menjadikan Sayyidah Khadijah ini menjadi cermin atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi bila baca manaqib Sayyidah Khadijah itu, karena manaqibnya, pemilik manaqibnya adalah berbinian, tidak selalu berbinian mendengarkan, tetapi lebih diutamakan berbinian supaya dijadikan sebagai teladan untuk bagi setiap perempuan. Nah, terhimpun di dalam diri sidin itu bukan hanya mulia di dunia, sampai ke akhirat mendapatkan kemuliaan. Sampai-sampai di dunia saja beliau ini Allah jaga daripada pengaruh orang-orang jahiliyah. Ada umpat-umpatan orang jahiliyah itu punya kebiasaan buruk. Maka buruk ini cepat menular. Nah kayak gini kawan lawan orang kada sing sumbayangan, seorang rajin sumbayang, katuju kumpul-kumpul. Karena bila sudah masuk waktu sembahyang, ini sudah biasa ada sembahyang. Seorang tempat juga jadinya. Jadi Sayyidah Khadijah mendapatkan penjagaan dari Allah selama hidup di dunia, diberikan kemuliaan, tidak menjadikan dahi beliau itu sujud kepada makhluk, sujud kepada berhala. Karena Allah menjaga. Makanya udah guru seman, tahu guru seman? Itu memarini rusuhnya polo. Sekali dulu ikan nangai di sini jadi iwak pada aja. Kayak seperti iwak pada ini. Iwak pada itu hidupnya di laut itu masin kada? Iwak padanya bang? Kada masin.
Artinya biar aja lautan itu masin, tapi jangan umpat-umpatan masin. Kenapa jadi kada masin? Buktinya bila hendak menyamai pada beuyah ulang, berasam kamar, pakai janar, hanya di sana kada umpat-umpatan. Nah, kebanyakan merusak kita ini karena umpat-umpatan. Bila pakaian hendak mencari model yang terbaru, tali satu, kata benar, tali satu itu tali satu tugasan laki. Jadi mau satu itu talinya nyaman menarik lagi sekali lihat. Ini satu, amun talinya 10 repot lagi. Makanya tali satu di belakang. Nah, tahu lagi ini mati tali satu buat tali satu di talinya. Nah, itu gasan lagi, kada gasan dibawa keluar rumah. Ini bertampai tali satu bekenjot belum berjalan. Kayak apa? Maka ajak mendengar sudah panakir situ ketiga. Dijagakan, Allah menjaga. Nah, kemuliaan manusia biasa seperti kita ini, orang mulia di dunia aja. Apa yang menjadikannya mulia? Hartanya, pangkatnya, ya, martabatnya. Itu menjadikannya mulia, disanjung-sanjung di dunia. Lalu pertanyaannya, apakah kemuliaan dan kehormatan orang ini selama di dunia akan membawanya sampai ke akhirat nanti itu? Kada ada jaminan. Mungkin setelah ini meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, kemudian berada di bawah, di atas dijajaki orang sudah. Nah, hilang arahnya. Hilang arahnya sudah. Karena dapat kemuliaan sampai ke akhir, karena dapat. Kalau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebelum beliau wafat sudah mendapatkan berita gembira dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ujar Jibril, wahai Rasulullah, satu malam lagi datang Sayyidah Khadijah membawakan makanan, membawakan suguhan hidangan untuk kita. Ada sudah kabarnya. Nah, tidak ada satupun daripada hamba Allah yang berhak untuk menyampaikan seseorang bakal dapat surga. Tidak ada yang berhak kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kadada kawan, kamu ni kenapa campur kadada? Kecuali Nabi Muhammad. Itu pun. Makanya kita ini ikuti bujuk Nabi Muhammad. Karena surga ampun sidin nama ikuti kuncinya. Mau tak ada pembarang, ikuti kuncinya. Ini nama jenisnya kita kalau masuk. Menentukan ikuti kuncinya kalau membuka ya. Karena nama ikuti kunci itu kita mau masukkan ke dalam. Coba mau diikutinya aja kuncinya ada memang awalnya masuk kita. Kayak itu juga. Ya. Disampaikan berita gembira, suatu istana yang mewah, yang bertatahkan segala perhiasan-perhiasan yang gemerlap luar biasa untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Artinya pancang menempati istana itu. Semasa hidupnya di Mekah, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan yang luar biasa sampai 2/3 kekayaan Mekah ada di tangan Sayyidah Khadijah. Hendak menukar apa jadi itu mau kekayaan 2/3 di tangan Sidin, mau ditukarkan cendol itu banjir Mekah. Tukarkan es cendol banjir Mekah. Luar biasa. Maka oleh sebab itu orang-orang membaca manaqib ini berharap sebagaimana Allah menganugerahkan segala kenikmatan rezeki yang luar biasa dalam sidin, maka orang membaca manaqib itu kadang-kadang ingin mudahan sebagaimana sidin disugihakan Allah, aku ingin disugihakan Allah. Amin ya Rabbal. Itu di dalam bukunya Guru Munawar itu ada di situ ditulis faedahnya bila baca manaqib Sayyidah Khadijah. Nang menanggung hutangnya insya Allah dibayarkan Tuhan. Nang kada dapat gawian diberi gawian
Nang kada memiliki pangkat hendak memiliki pangkat, diberikan pangkat yang tinggi dan berbakat. Itu faedahnya bila membaca ini. Nang hendak dapat ilmu dari sisi Allah, ilmu laduni, biasakan baca manakib itu, maka akan diberikan ilmu laduni, ditulis di situ di manakib itu. Ulun kita aslinya bacakan. Ya. Wa akhadha tata'arrafu alayya bitadabburin wa tafakkurin wa yakin. Maka setelah beliau mengenal akan satu nama yang agung, ya, seorang laki-laki yang bernama Muhammad ini, Sidin mulai berpikir, ya, dan mendapatkan suatu keyakinan bahwa ternyata laki-laki ini, ujar Sayyidah Khadijah, bukan sembarangan, memiliki suatu keutamaan yang nyata dan disaksikan oleh Sayyidah Khadijah bahwa betul-betul Rasulullah itu at-taqiyyu an-naqiyyu, orang yang bertakwa, orang yang bersih dari dosa, al-amin, kawan dipercaya. Rasul di Mekah sudah dikenal sebagai seorang yang bisa dipercaya untuk memegang amanah, al-amin. Saking amanahnya Rasul ini, sampai-sampai musuh-musuhnya Rasul bertitip barang mencidit. Abu Jahal itu benci Nabi, tetapi kita bertitip barang berharga, bertitipnya lawan Nabi Muhammad. Kenapa? Bertitip lawan orang lain karena kalau dipercaya hilang harga. Makanya Abu Jahal kan anak bertitip ke lain lawan Nabi Muhammad, padahal kan tujuh Nabi Muhammad. Karena saking amanahnya Nabi ini, si Abu Jahal ini yang dikira orang pada ketujuh majelis. Di mana ada majelis Nabi, datang ke situ Abu Jahal. Hadir Abu Jahal di majelis itu, tapi hadirnya Abu Jahal di situ bukan hendak menimba ilmu, tapi hendak mencari titik lemahnya Nabi Muhammad. Bila yang kata kau hadir, ada uzur Abu Jahal berbahasa melawan orang, aku hari ini absen di majlisnya Muhammad, di kada kawaku, ikan datangnya kan dah, kena catatin apa aja Muhammad itu catatnya kan, juluk mau aku, rajin banget. Tapi rajinnya Abu Jahal itu kada kayak kita hendak mendapatkan ilmu dan berkah. Amonis Abu Jahal ada kayak itu niatnya. Maka pentinglah kita ini, bilanya sudah hadir ke majlis itu, hati kita ada juga di majelis. Jangan hati ada di pasar, awaknya di majelis. Hati ada di wadah laki, awak di majelis, jangan kayak itu. Julu suka fil majlis, badanuka fil majlis, wa qalbuka bisum. Ya, jadi qalbuka fil majlis wa badanuka bisum khairun min an takuna badanuka fil majlis wa qalbuka bisum. Awak kita di pasar, hati di majelis lebih baik daripada badan kita di majelis, hati di pasar. Maka perlu kita di majelis ini hati kita hadirkan juga. Jangan nembah di majelis mahaya. Imbang tuntungan majelis burikan apa dia guru tadi? Kau tahu ya? Pinanya kisah apa ya? Emang ya? Kan ada orang kisah apa ya? Itu. Kenapa kita kada bujur konsen bujur? Ya, kada konsen bujur. Nah, maka oleh sebab itu kada kegampangan orang nak mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Ya, jadi mau hendak kita kayak Sayyidah Khadijah yang dimuliakan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Umpati nak kayak apa sih deh? Jangan gampang kita terpengaruh dengan kerusakan zaman. Jangan gampang kita mengombati kayak itu. Lalu ujar Sayyidah Khadijah pulang mengisahkan tentang Rasulullah, wa annahu shadiqul musaddaq,
bahwa Rasulullah itu orangnya jujur, benar di dalam ucapan dan bisa dibenarkan. Wal karimul ladzi la yulhaqu wa la yusbaq, betul-betul memiliki suatu kemuliaan dan tidak ada perbandingannya, ujar Siti Khadijah. Namanya perkata cinta, sudah gambaran tentang Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam hatinya Sayyidah Khadijah. Kayak presiden kata cinta. Kita bila hendak mencintai orang itu, kadang-kadang cinta itu tumbuh dari pandangan mata, lalu turun ke hati. Itu bisa menipu, karena hanya dengan pandangan mata. Orangnya bumas, orangnya lembut, orangnya lalu cinta, lalu masuk ke dalam hati. Sekali apa? Tidak benar pandangan mata kita, tetapi pandangan Sayyidah Khadijah tentang Rasulullah berproses panjang prosesnya. Ada rekaman prosesnya. Mulai malaikat Jibril menyampaikan Sayyidah Khadijah, suatu hari Sayyidah Khadijah ini berkumpul kawan-kawan sidin. Waktu di zaman jahiliyah, tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka itu seorang rohib, seorang pendeta Nasrani, lalu berucap kepada semua perempuan Quraisy waktu itu, katanya, perempuan-perempuan Quraisy, aku temukan di dalam kitab yang kubaca, tidak lama lagi akan muncul Nabi akhir zaman sebagai pembawa cahaya, sebagai penyelamat bagi semua umat manusia. Waktu itu ada Sayyidah Khadijah. Khadijah langsung percaya, yakin apa yang disampaikan pendeta tadi, sebagaimana yang tertera di dalam kitab mereka. Tapi perempuan-perempuan yang lainnya itu tidak percaya, meremehkan. Sayyidah Khadijah kenapa percaya? Karena sudah ada pertama kali informasi yang didapat oleh Sidin. Percaya, yakin Sidin. Lalu kata si pendeta tadi, ayo berebutlah kalian untuk menjadi istrinya. Semakin berbunga-bunga Sayyidah Khadijah, karena keinginan sudah kuat hendak banar berperang lawan yang memiliki sifat-sifat ini, hendak banar ini. Maka oleh sebab itu, karena memang itu semua ada dalam skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadilah. Akhirnya Allah menciptakan sebab. Kan semuanya ini ada sebab. Kejadian ini jadi sebab. Kenapa sampai Sayyidah Khadijah akhirnya parah lawan Rasulullah? Ada sebabnya. Diciptakan sebab oleh Allah. Allah jadikan Rasulullah ini kadang-kadang isi gawian. Dipandang oleh Abu Thalib, paman dan beliau nama haramu Rasulullah. Dipandang oleh Atikah. Atikah ini dan sanaknya Abu Thalib. Kemanakan kita bisa sedang kita kawinakan. Tapi kayaknya waktu itu Rasulullah belum ada sesuatu untuk memberi nafkah keluarga. Lalu ujar Atikah, wahai saudaraku Abu Thalib, sebentar lagi ini Khadijah bakal bawa barang dagangan ke Syam dengan beberapa orang yang akan membawa barang dagangan. Kita ikut berdagang di situ, makan kita deh. Kita berdagang di situ. Lalu berkatalah Atikah, inna Khadijah wa man ta'allaqa biha yubarikullahu fi ma'ashih. Perhatikan katanya, sesungguhnya Khadijah ini siapa aja yang berparah lawan Sayyidah Khadijah, yang ada hubungan dengan Sayyidah Khadijah, maksud ada hubungannya, nang tukang bacaan manakib Sidin, nang tukang menguya-nguya ngaran Sidin, nang tukang siapakan makanan karena Sidin. Ini siapa yang tadi betul tukang wadah makan di sini macam-macam, ya kan? Ada ta'alluq pengarannya lawan Sayyidah Khadijah. Maka apa kata Atikah? Yubarikullahu fi ma'ash.
arsyih, Allah akan memberikan keberkahan di dalam penghidupannya, di dalam kehidupannya diberkahi oleh Allah bila ia ada hubungan lawan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini membacakan manaqib Sidin mendapatkan keberkahan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa ulun bacakan, ulun sampaikan. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya, kamu kuliah dan setelahnya di surat al-Syahid, surat al-Inna, ta'ala, ada positifnya.